warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Rahmat, saya dari kelas 1210 SMA N 31 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Kalian tahu nggak sih, kenapa rambut dan kuku kita setiap hari itu bakal bertambah panjang? Atau kenapa sih kulit kita yang terluka itu bisa sembuh? Nah, jadi dua peristiwa tadi tersebut merupakan bukti kalau sel-sel tubuh dapat membelah. Terus, bagaimana sih cara sel membelah? Nah, pembelahan sel dapat terjadi langsung atau juga tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Nah, amitosis terjadi pada bakteri untuk membentuk bakteri baru. Selanjutnya, kromosom pada bakteri akan berduplikasi dan terbagi menjadi dua loh. Nah, kemudian membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik dan pembelahan sel secara langsung bisa dengan cara mitosis atau meiosis. Mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induk. Nah, jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan juga diploid loh. Lalu, pembelahan sel mitosis adalah bagian dari siklus sel. Mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Nah, interfase dimulai dari fase G1, di mana ukuran sel bertambah besar, dan dilanjutkan dengan fase S, di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan terakhir fase G2, di mana organel-organel sel sudah terbentuk dan sel siap membelah. Setelah interfase, pembelah mitosis pun dimulai. Nah, pertama, tahap profase. Benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat menjadi kromosom, kemudian kromosom berduplikasi dan membran inti menghilang. Kemudian, pada tahap metafase, kromosom belajar di bidang ekuatorial. Nah, selanjutnya tahap anafase, masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian, tahap telofase, kromosom di masing-masing kutub kembali menjadi kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, yang terakhir, tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah. Jadi, untuk setiap satu sel yang mengalami mitosis akan dihasilkan dua sel anakan. Nah, pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel gamet. Meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Meiosis akan mereduksi jumlah kromosom sel induk menjadi setengahnya. Nah, jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan menjadi haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya loh. Nah, meiosis diawali dengan tahap interfase, di mana DNA bereplikasi, dan kemudian masuk ke profase 1, fase terpanjang dalam meiosis nih. Nah, profase 1 terdiri dari 5 tahap loh. Nah, yang pertama lapoten, yaitu benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, yang kedua ada zigoten, kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Nah, yang ketiga pakiten, kromosom homolog berduplikasi menjadi tetrat. Nah, yang keempat ada diploten, yaitu di mana pasangan kromosom homolog membentuk kiasma yang memungkinkan terjadinya rekombinasi genetik. Nah, yang terakhir yaitu ada diakinesis. Membran inti mulai menghilang. Nah, selanjutnya itu dimulai dengan profase 1 yang dilanjutkan dengan metafase 1, yang dimana kromosom tetrat berjejer di bidang ekuatorial membentuk dua barisan kromosom. Lalu kemudian, pada anafase 1, pasangan kromosom homolog terpisah loh karena bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase dan sitokinesis 1, kromosom homolog berada di kedua kutub dan sitoplasma membelah menjadi dua sel anakan. Nah, pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan yang haploid setelah meiosis 1. Pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan haploid. Nah, setelah meiosis 1 selesai, ada jenis sel yang langsung masuk ke meiosis 2 atau mengalami fase interkinesis. Nah, pada fase ini, meiosis 2 pun hampir sama loh. Nah, dimulai dari fase 2, lalu kromosom berjejer dalam satu barisan. Nah, kemudian kromatid terpisah, dan terakhir sitoplasma membelah. Jadi, untuk setiap satu sel yang mengalami meiosis, akan dihasilkan 4 sel anakan. Selanjutnya, pembelahan mitosis dan meiosis dapat terjadi pada gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet. Nah, gametogenesis pada hewan dan manusia terdiri dari spermatogenesis untuk menghasilkan sel sperma dan oogenesis
untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Pada spermatogenesis, sel induk memperbanyak selnya dengan cara mitosis. Nah, spermatogonium kemudian membesar dan menduplikasi kromosomnya membentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Nah, kemudian lanjut meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Nah, spermatid mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa. Oogenesis memiliki sel induk yang disebut dengan oogonium. Nah, oogonium ini memperbanyak selnya dengan mitosis. Nah, selanjutnya oogonium menduplikasi kromosomnya menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini kemudian mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Nah, kemudian mengalami meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan ootit dan badan polar, sedangkan badan polar menghasilkan 2 badan polar lainnya. Nah, di akhir oogenesis terbentuk 1 ovum yang matang loh dan 3 badan polar yang tergenerasi.